Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Rian Ardiansyah, Magister Pendidikan, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai analisis buku paket dan di luar buku paket materi ekosistem. Nah, anggotanya sendiri yaitu Salsa Melisa 202154018 sebagai moderator, lalu ada rekan saya yaitu Indri Alpentina Apip dengan NPM 202154014 dan ada Hopipa Mutmainah dengan NPM 202154096. Lalu untuk pembahasannya yaitu yang pertama kami akan membahas mengenai identitas buku yang sudah kami pakai, lalu ada kompetensi dasar, lalu model pembelajaran, peta konsep, dan analisis buku paket dan di luar buku paket. Nah, untuk identitas bukunya sendiri, kami memakai judul buku Biologi SMA atau MA kelas 10, nama penulisnya Ernang Tias, Magister Pendidikan, kurikulum 2013, tahun terbit 2013, dengan nama penerbit Erlangga, materi ekosistem. Lalu, buku yang kedua yaitu dengan judul Buku Biologi SMA dan MA, nama penulisnya Henny Riandari Ivandari, kurikulum 2013, tahun terbit 2016, nama penerbit PT Wangsa Jatra Lestari dengan materi ekologi. Lalu yang ketiga adalah dengan judul Biologi dengan nama penulis Ari Pitoyo R dan Anis Nurdina, kurikulum 2013 dengan nama penerbit Mediatama dengan materi ekologi. Untuk kompetensi dasar yang kami pakai yaitu 3.10 dengan isi menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. Lalu 4.10 menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem, jaring-jaring makanan, siklus biogeokimia. Untuk model pembelajaran, nah untuk modelnya sendiri yang sesuai untuk KD 3.10 dan 4.10 yaitu Discovery Learning. Alasannya karena mengacu pada kompetensi dasar yaitu menganalisis dan menyajikan karya di mana dapat dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan informasi dengan melakukan pengamatan secara langsung yang hasilnya akan disampaikan melalui presentasi yang kemudian nantinya dapat diverifikasi oleh guru. Lalu materinya pun cukup dengan verifikasi saja, walaupun nantinya ada praktikum, jawabannya sudah pasti ada di buku atau sumber yang ada, jadi tidak membuat hasil temuan yang baru. Sesuai dengan kelebihan model Discovery Learning, siswa mengamati masalah yang disajikan oleh guru. Sesuai dengan stimulus pembelajaran di awal, siswa diajak untuk menemukan informasi serta merumuskan konsep dari masalah yang sudah diberikan guna merencanakan cara untuk memecahkannya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai peta konsep akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hopipa Mutmainah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang telah kami buat. Ekosistem sendiri tersusun dari satuan ekosistem yang dibagi menjadi individu, populasi, komunitas, dan biosfer. Ekosistem terdiri dari bioma akuatik atau air, terestrial atau darat. Ekosistem memiliki komponen yaitu abiotik dan biotik. Untuk abiotik sendiri terdiri dari udara, air, tanah, dan topografi cahaya. Untuk biotik terdiri dari produsen, konsumen, pengurai, dan detritivor. Biotik sendiri terdapat daur biogeokimia yang dibedakan menjadi daur karbon, daur nitrogen, daur air, daur fosfor, daur sulfur. Ekosistem terjadi interaksi yang memiliki tipe netralisme, kompetisi, komensalisme, parasitisme, amensalisme, protokorporasi, mutualisme, dan predasi. Untuk kompetensi sendiri terdiri dari intraspesifik dan interspesifik. Ekosistem terjadi aliran energi yang membentuk rantai makanan dan jaring-jaring. Rantai makanan sendiri terdiri dari detritus dan perumput. Adapun di sini saya akan membacakan tabel crosslink. Untuk nomor 1, konsep 1 produsen, kata hubungnya termasuk, dan konsep 2-nya rantai makanan. Nomor 2, rantai makanan, kata hubungnya terbentuk dari, dan konsep 2-nya jaring-jaring.
Untuk nomor 3, daur nitrogen, kata hubung terjadi melalui konsep 2 abiotik. Untuk nomor 4, konsep satunya biotik, kata hubung dapat terjadi konsep 2 interaksi. Untuk nomor 5, abiotik, kata hubung dapat terjadi konsep 2 interaksi. Nomor 6, konsep satunya konsumen, kata hubungnya termasuk, konsep 2-nya rantai makanan. Nomor 7, konsep satunya pengurai, kata hubungnya termasuk, konsep 2-nya rantai makanan. Nomor 8, konsep satunya deskriptor, kata hubungnya termasuk, dan konsep 2-nya rantai makanan. Adapun di sini saya akan menjelaskan temuan biologi SMA dari buku paket Biologi SMA atau MA kelas 10 dari Igna Ningtyas MPD. Untuk analisis miskonsepsi buku SMA-nya sendiri yaitu jenis temuannya miskonsepsi konsep, yaitu bisa dilihat dari sini dari halaman 417. Dari hasil telah yang kami dapatkan, yaitu berdasarkan penjelasan buku paket, makhluk hidup itu mengalami transpirasi atau pengeluaran uap air melalui stomata. Hal tersebut dapat membuat miskonsepsi pada peserta didik, di mana peserta didik akan menganggap semua makhluk hidup mengalami transpirasi dan mempunyai stomata. Dari referensi yang saya baca, stomata itu umumnya hanya ada pada tumbuhan, tidak terdapat pada manusia dan hewan. Adapun untuk sumber referensi hasil telahnya bisa dilihat di layar tersebut. Untuk yang kedua, jenis temuannya miskonsepsi gambar. Halamannya terdapat pada halaman 412. Untuk hasil telahnya sendiri, menurut kelompok kami, gambar 9.15 kurang jelas karena terlalu banyak panah yang berdekatan sehingga membuat arah panah tidak jelas dan sulit untuk dibaca. Untuk sumber referensi sendirinya ada tertera di dalam PPT. Untuk yang ketiga, jenis temuan miskonsepsi gambar. Pada halaman 411, untuk hasil telahnya sendiri, menurut kelompok kami, gambar 9.14 ini kurang lengkap, sehingga ditakutkan peserta didik mengalami miskonsepsi. Pada gambar tidak dicantumkan mengenai kedudukan masing-masing organismenya. Seharusnya pada gambar tersebut disebutkan kedudukan masing-masing organismenya sebagai apa seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. Untuk sumber referensinya sendiri ada pada PPT. Untuk selanjutnya jenis temuannya miskonsepsi kegiatan siswa. Tertera dalam halaman 420. Untuk hasil telahnya sendiri, menurut kelompok kami lambar kegiatan yang terdapat dalam buku kurang tepat karena tidak mencantumkan langkah kerja dengan lengkap. Harusnya di dalam langkah kerja dicantumkan cara penggunaan termometer, hygrometer, dan pH meter. Karena dikhawatirkan ada peserta didik yang tidak bisa menggunakan alat tersebut. Yang selanjutnya tidak mencantumkan identitas diri. Tabelnya kurang jelas sehingga akan membuat peserta didik kebingungan untuk mengisi tabel tersebut. Dan juga tidak mencantumkan identitas peserta didik. Berikut kami lampirkan lembar kerja peserta didik yang tepat. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, untuk analisis miskonsepsi buku kedua yaitu dari buku siswa biologi dengan nama penulis Henirian dari Ivandari. Nah, untuk temuan yang pertama yaitu miskonsepsi konsep terlalu dangkal. Nah, halamannya 226. Menurut kelompok kami pada pembahasan suksesi primer tidak ada contoh gambar seperti di suksesi sekunder. Lebih baik ditambahkan contoh gambar agar siswa dapat dengan memahami materi tersebut seperti pada suksesi sekunder. Nah, di sini kami sudah mencantumkan gambar yang tepat serta sumber referensi dari buku Campbell. Selanjutnya yaitu jenis temuan miskonsepsi konsep terlalu dangkal. Halaman 228. Menurut kelompok kami, konsep tersebut terlalu dangkal karena hanya dicantumkannya gambar depredasi saja. Lebih baik ditambahkan gambar di interaksi yang lainnya juga agar siswa lebih memahami materi-materi tersebut. Nah, di sini kami sudah mencantumkan gambar dari kompetisi, netralisme, mutualisme, komensalisme, parasitisme, antisimbiosis, dan sumber referensi yang tepat. Lalu, jenis temuan selanjutnya konsep terlalu dangkal.
Nah, pagda buku tersebut menyatakan bahwa peristiwa makan dan dimakan dalam suatu urutan tersebut disebut sebagai rantai makanan. Ini konsep yang terlalu dangkal karena rantai makanan itu bukan hanya peristiwa makan dan dimakan saja, melainkan seperti yang disebutkan pada buku Campbell pada unit 8 menyebutkan bahwa rantai makan merupakan proses transfer energi kimia dari sumbernya pada tumbuhan dan autotrop lainnya, yaitu produsen primer, melalui herbivora yaitu konsumen primer ke karnivora atau sekunder tersier dan konsumen kuartener dan akhirnya ke pengurai. Jadi rantai makanan itu bukan hanya sekadar peristiwa makan dan dimakan saja, namun terdapat transfer energi kimia dari sumbernya pada tumbuhan autotrop lainnya. Nah, di sini kami sudah mencantumkan sumber referensi yang tepatnya. Lalu jenis temuan selanjutnya yaitu miskonsepsi gambar pada halaman 224. Nah, dari hasil telah kami, gambar piramida yang disajikan dapat dikatakan kurang untuk memberikan suatu informasi karena tidak adanya gambar produsen sampai konsumen puncak pada setiap tingkat tropiknya. Hal tersebut dapat membingungkan peserta didik. Sebaiknya gambar piramida dapat disajikan dengan suatu ilustrasi yang dapat mewakili setidaknya contoh dari setiap tingkatan tropiknya. Di sini kami sudah mencantumkan gambar serta sumber referensi yang kami gunakan. Lalu selanjutnya adalah konsep terlalu dangkal. Nah, dari halaman 223, hasil telaahnya di dalam buku paket tidak dijelaskan pengertian dari detritus itu sendiri. Takutnya ada siswa yang kurang paham dengan konsep tersebut. Di konsep hanya menyebutkan detritivore ini merupakan konsep yang terlalu dangkal karena tidak menyebutkan penjelasan yang lebih lanjut mengenai apa itu detritivore dalam ekosistem. Dalam referensi yang kami temukan disebutkan bahwa detritus adalah fragmen hancuran dari organisme, hewan dan tumbuhan yang mati dan sisa organisme seperti kotoran hewan, daun ranting yang gugur yang diuraikan oleh pengurai atau decomposer. Kemudian yang termasuk organisme makan detritus disebut detritivore, misalnya cacing, rayap, keluing, dan sebagainya. Nah, di sini kami sudah menyantumkan sumber referensinya. Lalu selanjutnya adalah miskonsepsi konsep. Di sini dicantumkan, menurut kelompok kami konsep tersebut tidak benar karena yang merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup adalah sel, bukan individu. Seharusnya pengertian individu adalah sebagai berikut. Individu ialah satu kesatuan makhluk hidup yang terdiri dari satu organisme, misalnya seekor gajah, seekor nyamuk, sebatang pohon kelapa, dan sebagainya. Nah, di sini kami sudah mencantumkan sumber referensi yang tepat serta jawabannya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya oleh rekan saya, Ya, baik, terima kasih Indri kepada Apip, moderator saya yang telah mempersilahkan waktunya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai analisis miskonsepsi pada buku SMA Aripitoyo dan R. Anis Nurdina. Nah, untuk pembahasan yang pertama, di sini kami menemukan bahwa adanya konsep dangkal dan kurang penguat. Dari halaman 221. Nah, menurut kelompok kami, dalam buku tersebut menjelaskan terkait ekosistem air tawar berdasarkan kedalamannya, di mana daerah-daerah tersebut memiliki penerimaan cahaya yang berbeda-beda, yang disebabkan oleh berbedanya kedalaman. Konsep yang disampaikan tidak ada penguat, di mana dalam buku menjelaskan ekosistem air tawar berdasarkan kedalamannya. Namun di dalam buku tidak ada penguat seperti gambar atau ilustrasi bahwa sampai daerah mana saja cahaya didapatkan dan daerah mana saja yang cahayanya kurang, serta memperjelas letak tempat-tempat yang disebutkan. Oleh karena itu, solusi untuk konsepan ini lebih baik diperkuat dan diperjelas dengan gambar seperti pada referensi yang kami temukan di buku Campbell halaman 339 yang bisa rekan-rekan semua lihat pada gambar berikut ini. Nah, untuk yang selanjutnya hasil temuannya yaitu konsep terlalu dangkal. Nah, di sini ada mengenai siklus fosfor halaman 229. Nah, di dalam buku disebutkan bahwa pelapukan dan erosi batuan berperan dalam membawa fosfor menuju sungai hingga laut. Apabila fosfat anorganik terlarut sampai air laut, fosfat akan diendapkan dalam sedimen laut. Nah, untuk hasil telaahnya sendiri,
konsep yang disampaikan terlalu dangkal. Karena dalam buku hanya menjelaskan sampai proses di mana fosfat anorganik terlarut. Fosfat tersebut menjelaskan sampai proses di mana fosfat tersebut akan diendapkan dalam sedimen laut. Sedangkan menurut referensi yang saya temukan, setelah terjadi pelapukan dan erosi batuan yang membawa fosfor menuju sungai hingga laut, akan ada proses di mana fosfat diambil oleh produsen dan dimasukkan ke dalam molekul biologis dan dapat dimakan oleh konsumen. Lalu, fosfat dikembalikan ke tanah atau air, baik dengan dekomposisi biomasa atau ekskresi oleh konsumen. Nah, bisa dilihat berikut gambar yang kami temukan pada buku Campbell halaman 418. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil temuannya yaitu miskonsepsi konsep. Di dalam buku dijelaskan bahwa daerah afotik adalah daerah yang tidak mendapat cahaya matahari pada halaman 222. Nah, untuk hasil telaahnya, menurut kelompok kami, konsep yang disampaikan kurang tepat, bahwa daerah afotik adalah daerah yang sedikit cahaya yang menembus, bukan daerah yang tidak mendapatkan cahaya, sehingga ada kemungkinan cahaya masuk ke daerah afotik, namun sedikit dan tidak sebanyak yang diterima oleh daerah afotik. Sebagaimana disebutkan pada buku Campbell halaman 339, menurut para ahli ekologi, membedakan antara zona afotik atas di mana ada cukup sinar untuk fotosintesis, dan zona afotik di sebelah bawah yang hanya ditembus sedikit sinar. Nah, untuk selanjutnya yaitu miskonsepsi konsep. Pada halaman 219, di dalam buku paket dijelaskan bahwa hanya ada 6 jenis bioma, sedangkan menurut referensi yang kami temukan, lebih tepatnya ada 8 jenis bioma utama ekosistem darat, yaitu hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, tundra, taiga, dan hutan campuran Mediterania. Pada buku Smith, Thomas and Robert Leo Smith, Ekologi 9 edit, page 530. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil temuannya konsep kurang penjelasan. Nah, di dalam buku halaman 221 menjelaskan terkait ekosistem air tawar berdasarkan kedalamannya, di mana daerah-daerah tersebut memiliki penerimaan cahaya yang berbeda-beda yang disebabkan oleh berbeda kedalamannya. Hasil telaah kelompok kami yaitu konsep yang disampaikan tidak ada penguat, di mana di dalam buku menjelaskan terkait ekosistem laut berdasarkan kedalamannya dan menjelaskan batasan kedalamannya. Seperti pada buku disebutkan, neritik merupakan daerah yang masih dapat ditembus cahaya matahari yang sampai kedalaman 200 meter. Hal ini dapat menjadikan sebuah pertanyaan atau membingungkan peserta didik atau pembaca untuk letak neritik kedalaman 200 meter berada di sebelah mana di ekosistem air laut. Oleh karena itu, sebagai penguat dan memperjelas materi ekosistem mengenai kedalaman air laut, lebih baik diperkuat dan diperjelas dengan gambar terkait ekosistem air laut berdasarkan kedalaman, di mana gambar tersebut menunjukkan bagian-bagian ekosistem air laut dan diperjelas dengan adanya batasan kedalaman. Nah, bisa dilihat mungkin seperti berikut gambar zona air laut. Sumber referensinya dari buku Campbell halaman 339. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai analisis miskonsepsi di luar buku paket. Nah, yang pertama di sini ada miskonsepsi konsep. Pada video YouTube tersebut hanya menyatakan bahwa jenis utama yang termasuk ke dalam bioma utama ada 7.
dari sumber referensi channel YouTube Andi Guru Geografi. Menurut hasil telaah kelompok kami, yaitu kami menemukan bahwa ada 8 besar kategori bioma terestrial di bumi, yaitu hutan hujan tropis, sabana padang rumput, gurun, hutan gugur, tundra, taiga, dan hutan campuran Mediterania yang kami temukan pada buku Smith Thomas M.N. Robert Lau Smith, halaman 530. Lalu selanjutnya ada miskonsepsi konsep. Nah, pada buku Campbell halaman 408 disebutkan bahwa detritivore atau decomposer adalah konsumen yang memperoleh energi dari detritus yang merupakan material organik tak hidup seperti sisa-sisa organisme mati, feses, dedaunan yang gugur, dan kayu. Nah, untuk hasil telaahnya sendiri, menurut kelompok kami, konsep tersebut kurang tepat karena kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa detritivore dan decomposer itu sama, padahal keduanya berbeda. Nah, dari sumber referensi yang telah kami temukan, decomposer ialah pengurai, sedangkan detritivore adalah organisme pemakan sampah dan sisa makhluk hidup. Decomposer merupakan organisme pengurai yang akan menguraikan semua makhluk yang hidup yang mati. Decomposer akan mengubah senyawa organik makhluk hidup menjadi senyawa anorganik, dan hasilnya akan digunakan kembali oleh organisme autotrof. Organisme decomposer contohnya adalah bakteri dan jamur, sedangkan detritivore adalah organisme pemakan sampah atau sisa makhluk hidup, namun tidak dapat mengubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Contoh detritivore yaitu rayap dan cacing tanah. Sumber referensi telaahnya yaitu dari website Roboguru. Lalu di sini ada miskonsepsi konsep. Pada channel YouTube Tomo News Indonesia, nah di video tersebut adanya pernyataan yang tidak benar karena tidak ada hubungannya memakan semut dengan dapat bertahan hidup di padang pasir. Untuk hasil telaahnya yaitu gurun merupakan ekosistem terestrial yang mana tidak semua organisme dapat bertahan hidup di ekosistem gurun. Hanya ada beberapa organisme saja yang dapat bertahan hidup di daerah kering seperti gurun tersebut, diantaranya spesies herbivora dan karnivora. Nah, untuk sumber referensi yang kami telaah yaitu dari buku Smith Thomas and Robert Lau Smith, halaman 540. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indri Alpentina Apip yang telah menyampaikan pembahasannya. Sekian pembahasan dan analisis miskonsepsi dari kelompok kami. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Jika ada kritik dan saran itu sangat kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.